Itu yang akan update misi pada hari ini. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Amin, mari kita siapkan hati. Pada hari ini kita masih ada di seri The Road Out, ya, jalan keluar. Ya, road out ini jalan menuju ke tanah perjanjian, jalan keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Pada hari ini saya beri judul, beri tema, ada apa di tanah Goshen, ya. Ada apa di tanah Goshen. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum itu Saudara mau dengar cerita? Ya. Mau ya? Jadi ini pengalaman saya, ya, pengalaman saya long time ago in Bethlehem, ya, bukan ya, bukan. Jadi waktu kami baru menikah, kira-kira 5 tahun atau berapa tahun, 5 atau 6 tahun kami menikah, ya. Saya di tempat saya bekerja, saya diberi kesempatan untuk saya training dan meeting dan training selama 3 hari di Singapura. Training di Singapura selama 3 hari. Nah, dalam kesempatan itu trainingnya di bulan-bulan kayak begini, kayaknya Desember, seingat saya Desember. Itu udah menjelang Natal. Jadi saya ambil kesempatan, saya request ke bos saya, bos sekalian saya mau cuti, saya bilang gitu. Jadi cuti saya extend di Singapura. Extend di Singapura itu kalau nggak salah 4 hari. Dan saya ajaklah istri tercinta. Ya. Waktu itu kami belum punya anak, jadi kami hanya berdua. Jadi saya ambil kesempatan itu, kita extend, lalu kita honeymoon. Ya, honeymoon. Nah, jadi itu adalah pengalaman pertama kali kami pergi berdua ke luar negeri. Ya, ke luar negerinya masing-masing pernah gitu ya. Tapi pertama kali kita berdua ke luar negeri. Katakan bersama saya, so sweet gitu. Nggak ada yang respon, jadi saya yang respon, so sweet. Iya. Oh iya. Jadi itu honeymoon pertama di Singapura, Bapak Ibu Saudara. Ya, honeymoon pertama di Singapura. Jadi kami pergi berdua ke Singapura, saya 3 hari saya meeting, ya, lalu istri saya sendirian explore Singapura sendirian, gitu ya. Dan di hari keempat saya sudah selesai meeting, cuti, lalu kita punya waktu bersama-sama, ya, bersama-sama menikmati kota Singapura, ya. Jadi saya baru tahu waktu itu menjelang Natal tuh di jalanan semua lagu Natal, gitu ya. Sepanjang jalan tuh Orchard Road lagu Natal, lampu-lampu Natal, ya. Wah, yang kayak gini di Jakarta kita nggak ketemu nih, kita bilang. Di Bali apalagi gitu nggak ketemu. Waktu itu kita dari Bali, kita tinggal di Bali waktu itu. Nah, jadi singkat cerita, sudah selesai, kita pulang nih. Jadi flightnya dari Singapura ke Bali kan itu cukup panjang, 2,5 jam. 2,5 jam. Kita pakai Garuda. Nah, waktu di boarding room, ya, waktu menunggu panggilan boarding, ya, kita lagi menunggu, tiba-tiba saya dengar ada, kalau di airport tuh ada speaker announcement, ya, ada speaker announcement itu, tiba-tiba saya kaget, nama saya disebut, Mr. Raswan Gautama. Wih, saya kaget, di Singapura main ini main. Dari mana ini kok bisa tahu nama saya gitu kan, di Singapura gitu. Nama saya disebut Mr. Raswan Gautama, saya lupa ngomongnya apa, pokoknya ke counter check-in gitu. Saya juga deg-degan. Jangan-jangan tiket saya dibatalin atau apa gitu ya. Waktu saya ke counter, petugasnya menyampaikan, "Selamat Pak," kira-kira begitulah ngomongnya. "Selamat Bapak di-upgrade ke business class," gitu. Wih, kaget saya. Business class gitu kan. Terus saya tanya, bayar berapa? Oh, enggak, gratis gitu kan. Oh, gratis. Terus saya tanya, sama istri? Oh, enggak, Bapak sendiri. Waduh. Saya bilang, kasihan dia lu gitu. Enggak. Jadi, ya, saya sendiri dong.
Di bisnis kelas, iya sendiri gitu. Aduh gimana ya? Saya tanya istri saya, gimana nih? Saya sendiri pindahin ke bisnis kelas. Udah nggak apa-apa kata Sharon. Kamu sendiri aja. Jadi kan bingung, pilih antara istri atau bisnis kelas. Nah lo gitu. Ya, saya tetap mengasihi kamu, saya bilang. Ya. Tapi saya mau coba juga bisnis kelas. Gitu ya. Jadi akhirnya saya pilih, saya coba ke bisnis kelas. Ya kan. Men, ini pertama kali saya duduk bisnis kelas, nggak pernah saya duduk bisnis kelas gitu. Kapan lagi gitu kan, gratis lagi gitu kan. Gratis nih. Duduklah saya di, ya oke, tukar ini, boarding passnya tukar, diganti. Jadi masuklah saya, dipanggil boarding naik ke atas. Bye. Kita pisah kursi. Jadi saya di bisnis kelas. Wah saudara, enak ternyata. Ya, nggak pernah saya di bisnis kelas gitu ya. Baru itu aja. Kursinya besar ya. Dan yang enak bukan hanya kursinya saudara. Makanannya. Wah asik saya makan nih. Dikasih wine, macam-macam lah. Makanan yang beda ternyata makanannya dengan yang di economy class. Dan saking enaknya, biasanya saya nggak bisa tidur di pesawat. Kali itu saya tertidur pulas di bisnis kelas. Jadi enak sekali saudara. Ya. Jadi sampai di Bali, ya saya tiba dengan baik, dengan nyaman dan fit kembali kondisi saya. Dan for your information, itulah satu-satunya saya duduk di bisnis kelas. Sampai sekarang belum pernah lagi. Enggak itu. Jadi maksud saya, saudara, enak di bisnis kelas itu. Duduk di situ enak. Bilang ke kiri kanan enak. Ya, enak. Nah saudara, kenapa saya cerita ini? Saya mau cerita sama saudara, pada pagi hari ini, ada apa di tanah Goshen? Di tanah Goshen itu enak sekali saudara. Bilang ke kiri kanan, enak sekali. Enak sekali. Nah apa enaknya? Mari kita lihat. Ya, mari kita buka di Keluaran 8, ayat 20. Kita akan baca bersama-sama. Keluaran 8, ayat yang ke-20. Ya, untuk menghormati Tuhan, saya ajak saudara bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama. Ayat 20 sampai 24 sudah tersedia di depan, atau saudara mau buka Alkitab saudara sendiri boleh. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan pergilah menghadap Fir'aun ketika ia keluar ke sungai. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, aku akan melepaskan lalat pikat terhadap engkau, pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah tempat mereka tinggal akan penuh dengan lalat pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, tempat umatku tinggal, sehingga di sana tidak terdapat lalat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan membuat perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok mujizat ini akan terjadi. Tuhan berbuat demikian sehingga banyak lalat pikat masuk ke dalam istana Firaun, ke dalam rumah pegawai-pegawainya, dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena lalat pikat itu. Tuhan Allah Bapa di surga, pagi ini tidak kebetulan kami beribadah di tempat ini bersama-sama. Hamba berdoa kiranya firman Tuhan yang hidup itu masuk di dalam hati kami. Firman yang hidup mengubahkan kehidupan kami. Firman yang hidup menginspirasikan kehidupan kami untuk menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita baru saja membaca Keluaran ini, cerita tentang tulah yang keempat. Ya. Ini lalat pikat ini tulah yang keempat. Ya. Tulah yang pertama, air berubah menjadi darah. Fir'aun meminta magician atau dukun-dukunnya Mesir itu untuk meniru tulah itu, dan berhasil. Mereka bisa bikin tulah itu, bikin air menjadi darah. Tulah yang kedua, ya, yaitu katak kodok. Ya, bangsa Israel
Firaun memberikan perintah kepada magician, dukun-dukunnya untuk meniru dan dia bisa melakukan. Tulah yang ketiga, mereka tidak bisa melakukannya. Dan tulah yang keempat ini, lalat pikat. Tidak ada upaya satupun dari dukun yang bisa juga mengikuti, melakukan, memberikan tulah ini, menirukan lalat pikat ini. Nah, dalam perikop ini, saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar dari kisah tulah yang keempat ini. Peristiwa ini kita akan belajar pertama apa yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel, apa yang Tuhan lakukan bagi Firaun dan bangsa Mesir, dan kita akan belajar kesetiaan Tuhan dan kedahsyatan, kebesaran, kekuatan Tuhan ya atas ciptaannya. Kita akan belajar betapa dahsyat dan hebatnya Tuhan atas seluruh ciptaannya di bumi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama saya buat pertanyaan ini terhadap perikop ini ya. Mari kita lihat apa yang Tuhan lakukan dari perikop yang kita baca itu. Dari tulah keempat ini, apa yang akan Tuhan lakukan? Sewaktu Tuhan sampaikan ini kepada Musa, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ya, semua yang Musa lakukan atas petunjuk Tuhan. Dan apa petunjuk Tuhan terhadap Musa? Yang pertama, Tuhan katakan, aku akan melepaskan lalat pikat terhadap engkau. Waktu dari dulu saya baca lalat pikat ini apa? Saya pikir lalat seperti yang di pasar-pasar yang kita temui. Nah, lalat pikat yang Tuhan lepaskan itu kira-kira seperti ini, saudara. Ya, lalat pikat ini ada dalam terjemahan lain horsefly, ya. Atau lalat pikat ini adalah lalat yang begitu besar. Ya. Lalat itu yang berkembang biak di kotoran-kotoran, di tempat-tempat sampah, ya, yang penuh bakteri. Lalu lalat itu akan membawa bakteri bibit penyakit itu ke serangga atau ke manusia seperti ini, ya. Dan lalat pikat ini, ya, beda dengan lalatnya Indonesia, gitu ya. Lalat kita di Jakarta beda, saudara. Lalat pikat yang dilepaskan oleh Tuhan ini ke bangsa Mesir, lalat yang bisa gigit. Yang bisa, ini ada antenanya dia di depan muka itu, ada moncongnya itu bisa gigit manusia atau binatang, dan sekali dia gigit itu bisa dia serap, dia minum darah manusia atau binatang. Lebih banyak dari nyamuk minumnya dia. Karena lalatnya ini gede. Lalat pikat ini besar. Ya, dan bentuknya cantik seperti ini, keren gitu ya. Kalau pakai kamera zoom ya. Tapi kalau kita lihat ini mengerikan juga. Dan bukan hanya menghisap darah manusia, dia akan melepaskan juga apa? Bibit penyakit tadi, bakteri. Dan digigit ini sakit ya oleh lalat pikat ini. Nah, lalat pikat yang dilepaskan ini bukan satu ke seluruh tanah Mesir, dan ini dilepaskan banyak ke seluruh tanah Mesir. Ya, dan makanya tadi di ayat ke-24 dikatakan bangsa Mesir akan menderita karena lalat pikat ini. Saudara, waktu itu belum ada lem lalat kayak sekarang. Gitu ya. Belum ada ultraviolet untuk menangkap lalat mungkin ya. Belum ada tepokan lalat mungkin. Lagi pula kalau banyak gimana tepoknya gitu ya. Begitu banyak dilepaskan lalat itu. Dan sehingga akan menyebabkan Mesir ini menderita. Lalat pikat ini bukan lalat yang biasa-biasa. Ya, jadi kalau kita baca tulah ini saudara, ini tulah yang keempat ini bukan biasa-biasa. Ya, katakan bersama saya, bukan biasa-biasa. Bilang ke kiri kanan, bukan biasa-biasa. Ini bencana besar buat Mesir. Ya, bencana besar buat penduduk Mesir pada masa itu. Itu yang pertama yang akan Tuhan lakukan. Yang kedua, apa yang akan Tuhan lakukan? Di ayat berikutnya, aku akan mengecualikan. Nah, kata-kata mengecualikan ini artinya apa? Dipisahkan, ya. Kata-kata mengecualikan ini artinya dikhususkan, ya. Dipisahin. Jadi misalnya kalau kayak kemarin kita pesta
makan-makan acara apa kemarin barusan ini di sini, kita itu Ibu Lisa pisahkan satu makanan khusus buat siapa? Buat anak-anak, ya kan? Itu dikhususkan yang spesial buat anak-anak, yang enak, yang nggak pedes gitu kan, dipisahin gitu. Jadi dikhususkan itu berarti apa? Spesial, spesial. Sama seperti saya tadi, saya dipanggil dan saya dikhususkan gitu ya, dikasih tempat duduk yang paling enak di bisnis kelas, dilayani oleh pramugari, dilayani apa aja yang saya minta, makan dikasih sama mereka. Saya mau nambah juga dikasih di bisnis kelas, ya dikasih selimut. Ya sayangnya kursinya nggak bisa di reclining tidur gitu ya. Lagi pula cuma 2,5 jam cukup lah ya. Gitu. Jadi tapi saudara itu nyaman sekali. Dikhususkan itu berarti spesial. Tuhan katakan, aku akan mengkhususkan tanah Goshen. Ya, ada apa di tanah Goshen yang dikhususkan itu? Nah sekarang kita mau lihat, ini ancient Goshen. Goshen ini posisinya di Mesir utara, ya ini Mesir di bawah ini. Nah Goshen itu di utaranya. Goshen itu adalah ujungnya aliran sungai apa di Mesir yang besar? Sungai Nil. Nah, di ujungnya itu sungai Nilnya bercabang-cabang banyak. Begitu. Pecah dia. Pecah itu artinya menyebar. Begitu banyak sebarannya sehingga wilayah Goshen itu subur sekelilingnya. Jadi wilayah Goshen ini adalah wilayah yang paling baik di seluruh tanah Mesir. Di seluruh tanah Mesir. Nah, di tanah Goshen inilah, ya, gak bisa, tolong Tara di next. Di seluruh tanah Goshen inilah Fir'aun memberikan tanah Goshen ini kepada bangsa Israel. Ya, Kejadian 47 ayat ke-6. Saudara bisa baca di sini atau saudara bisa catat. Tanah Mesir ini terbuka untukmu, demikianlah kata Fir'aun kepada Israel, kepada Yusuf waktu itu. Ini 430 tahun sebelumnya, ya, dari kejadian tulah ini. 430 tahun sebelumnya, Fir'aun yang dulu pernah mengatakan kepada Yusuf bahwa dia katakan, tanah Mesir ini terbuka untuk keluargamu, Yakub dan anak-anak dan seluruh keluarga saudara-saudaramu dan seluruh ternakmu. Silakan datang ke Mesir. Bawalah ayahmu dan saudara-saudaramu menetap di tempat terbaik di negeri ini. Bayangkan, Yakub dan anak-anak di tanah Kanaan yang kering itu, tandus itu, kekurangan, tidak panen, tidak ada makanan. Mereka datang ke Mesir, lalu Fir'aun bilang, silakan menetap di sini, dan aku akan memberikan tempat yang terbaik di negeri ini. Biarlah mereka tinggal di tanah Goshen. Saudara, tanah Goshen adalah wilayah yang terbaik di seluruh negeri Mesir. Itu diberikan kepada Israel, kepada Yakub, Israel dan anak-anaknya. Jika engkau tahu di antara mereka ada orang-orang yang mempunyai kemampuan, tempatkanlah mereka menjadi pengawas untuk ternakku. Mereka diberikan jabatan pengawas, diberikan privilege, diberikan keuntungan, hak istimewa untuk tinggal di tanah Goshen dan diberi pekerjaan menjadi pengawas di Mesir. Saudara, betapa beruntungnya Israel saat itu. Dan terus 400 sepanjang sejarah mereka tinggal di tanah Goshen dan berkembang biak beranak cucu di tanah Goshen. Sampai peristiwa selanjutnya kita tahu bahwa Fir'aun yang berikutnya cemburu dan terancam dan khawatir ini jangan-jangan nanti kita dikuasai oleh bangsa Israel. Sampai akhirnya mereka bikin Israel menjadi budak. Tapi Tuhan ingat Israel, bahwa Israel ini punya hak istimewa dan spesial. Mereka tuh di tanah Goshen, tempat mereka.
dan hidup enak dan subur, di mana ternak-ternak mereka bisa makan padang rumput hijau semua. Tanah yang begitu subur, yang begitu indah. Aliran air yang begitu banyak, tidak kekurangan air. Begitu indah hidup mereka di tanah Goshen. Dan kejadian selanjutnya, Israel namun menjadi budak di tanah Mesir. Kemudian tulah yang keempat kembali. Saya kembali ke tulah yang keempat. Bahwa Tuhan ingat tanah Goshen ini. Tanah yang spesial untuk Israel. Yang kedua, ada apa di tanah Goshen? Tanah yang terbaik. Ya. Dari seluruh wilayah Mesir. Kita tahu bahwa Mesir selebihnya ini apa saudara? Padang gurun ya. Tandus. Dan wilayah yang subur adalah wilayah yang dekat dengan sungai Nil, ya, dialiri oleh sungai Nil ini. Ya. Yang ketiga, tadi dikhususkan, ada apa di tanah Goshen? Goshen adalah bicara tentang terbaik. Goshen bicara tempat yang subur indah. Goshen bicara tentang spesial, khusus, privilege yang Tuhan berikan kepada Israel. Tanah Goshen menjadi simbol kebahagiaan. Tanah Goshen menjadi simbol dispesialkan, dikhususkan, privilege. Sama seperti bisnis kelas tadi yang saya alami. Tanah Goshen menjadi simbol pemisahan antara yang spesial dengan yang tidak spesial. Tanah Goshen menjadi simbol tempat yang aman, penuh, kelimpahan, nyaman, dan enak. Amin saudara. Tempat berlindung bagi umat Tuhan. Nah, apa tujuan Tuhan mengecualikan ini? Apa tujuan Tuhan memisahkan mereka pada saat tulah ini? Ya, jadi yang Tuhan lakukan dikecualikan maksudnya begini. Bahwa aku akan melepaskan seluruh lalat pikat, kecuali tanah Goshen, lalat itu nggak akan masuk ke tanah Goshen itu. Bisa begitu ya Tuhan bikin. Aku akan melepaskan lalat pikat begitu banyak, ratusan ribu, mungkin miliaran, mungkin jutaan. Tapi tanah Goshen aku kecualikan, dikhususkan, lalat itu nggak akan bisa tembus masuk ke tanah Goshen. Seperti itu. Spesial di mata Tuhan. Jadi penduduk Israel yang tinggal di tanah Goshen ini, mereka tidak akan dihinggapi atau diserang oleh lalat pikat. Ini melambangkan tempat yang aman untuk Israel. Saya pernah, waktu saya masih bekerja di bank, saya pernah meeting berkunjung di satu rumah, ya, nasabah saya, di rumah nasabah saya, dan rumahnya itu di Jalan Cendana, Bapak Ibu Saudara. Waktu saya masuk meeting di dalam ruangannya dia, orang itu bilang begini. Oh, saya ingat, saya waktu itu, Pak, saya izin, saya mau telepon sebentar ya. Terus dia bilang begini, si pemilik rumahnya, oh kamu nggak akan bisa telepon, karena ruangan ini sudah dikunci, dia bilang. Ini nggak bisa disadap, rumah ini nggak bisa disadap. Kamu harus pakai jalur khusus. Mau nelpon kemana? Dia tanya gitu. Jadi saya baru tahu, oh bisa begitu ya. Saya baru tahu juga. Bisa di blok begitu, jadi sinyal nggak bisa masuk dan nggak ada teknologi apa yang bisa menyadap percakapan kita di dalam ruangan itu. Oh, saya baru tahu begitu. Nah, saudara, ini saya mau cerita mengenai tanah Goshen lagi. Tanah Goshen yang dipisahkan itu dikhususkan Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa menembus pertahanan. Tidak ada satu lalat pikat yang bisa menyerang mereka ke dalam situ. Dan berarti tidak akan ada kebinasaan bagi penduduk di tanah Goshen. Tanah Goshen begitu spesial. Tanah Goshen dikhususkan, dikecualikan dari intervensi penyakit dan lain sebagainya. Tanah yang begitu indah dan subur. Apa terus kemudian yang akan Tuhan lakukan yang ketiga? Tuhan katakan, aku akan membuat perbedaan. Di ayat berapa itu saudara temukan? Ada di ayat ke-23. Aku akan membuat perbedaan antara
umatku, yaitu siapa? Israel. Dan bangsamu, mu itu siapa? Fir'aun. Dibuat perbedaan. Israel dan Mesir. Tadi tanahnya dikecualikan, tanahnya diintervensi oleh Tuhan, dilindungi, dipagari sedemikian rupa. Dan orangnya, penduduknya dibedakan oleh Tuhan. Diperlakukan berbeda oleh Tuhan. Beda yang duduk di bisnis kelas dengan yang duduk di kelas ekonomi itu beda, saudara. Makanannya beda, perlakuannya beda. Yang di bisnis kelas nggak bisa protes sama saya, cemburu. Loh kok kamu makanannya lebih enak gini-gini. Ya memang beda perlakuannya. Nah sekarang Tuhan perlakukan Israel ini berbeda dengan bangsa Mesir. Umat Fir'aun dibedakan dengan umat Tuhan. Ya Tuhan membuat perbandingan dan perbedaan ini. Tuhan membuat perbedaan umatnya di tanah Goshen yang menjadi spesial di mata Tuhan. Jadi yang spesial itu bukan tanahnya saja, tapi umatnya yang tinggal di situ menjadi spesial, memiliki privilege dan keuntungan, yaitu terbebas dari penyakit. Mereka sudah di shield, ya, sudah dijagai, dilindungi sehingga tidak bisa diserang oleh sakit penyakit lalat pikat ini. Ini bicara apa, saudara? Ini bicara identitas. Israel berbeda dengan identitas bangsa Mesir. Kenapa Tuhan bikin seperti itu? Tuhan bikin perbedaan, Tuhan kecualikan. Karena Tuhan katakan, supaya Israel tahu. Supaya Israel tahu bahwa aku ini Tuhan ada di negeri itu. Rupanya Tuhan ada di tanah Goshen. Tuhan tinggal di tanah Goshen. Tuhan ada di situ. Tuhan tidak lupa 430 tahun. Tuhan tidak lupa bahwa Israel itu diperbudak oleh Mesir. Tuhan tidak lupa, Tuhan ada di situ. Sewaktu Israel menderita perbudakan, Tuhan ada di situ. Sewaktu Israel berdoa, berseru, memohon pembebasan, Tuhan ada di situ. Sewaktu Israel dicambuk oleh bangsa Mesir, Tuhan ada di situ. Sewaktu Israel berseru kesusahan, kelaparan, tidak bisa makan, Tuhan ada di situ. Sewaktu Israel menderita, tidak terima gaji, bekerja jeripayah dan tidak punya harta milik, Tuhan ada di situ. Tuhan katakan, supaya engkau mengetahui bahwa aku, Tuhan, Yahweh, ada di negeri itu. Artinya dia hadir di dalam penderitaan Israel. Walaupun engkau di tanah Goshen tetap bisa menderita mereka dalam perbudakan Mesir. Tapi tinggal di situ, jangan kemana-mana. Karena Tuhan ada di situ. Bapak Ibu Saudara, menjadi orang Kristen bukan berarti kita bebas menderita. Bebas dari penderitaan maksudnya. Tapi ketika kita mengalami kesulitan, ingat, Tuhan ada di situ. Tuhan hadir di situ. Tuhan katakan kepada Israel, aku ada di negeri ini. Aku tidak meninggalkan engkau. Artinya Tuhan izinkan Israel ini diperbudakan. Tapi Tuhan gak lupa. Buktinya sekarang Tuhan akhiri masa perbudakan itu. Kirim lalat pikat dan dispesialkan, dikhususkan tanah Goshen itu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan pemisahan, pembedaan umat Tuhan dengan Mesir. Ini bicara identitas. Tidak ada setengah-setengah waktu itu. Tidak ada mix setengah-setengah. Satu kaki di Goshen, satu kaki di Mesir. Nggak ada. Mau pilih mana? Di Goshen atau di Mesir? Pilih mana? Tuhan bikin perbedaan yang jelas. Umatku dengan umat Fir'aun. Kamu di mana? Israel yang mana? Mau umatku atau umat Fir'aun? Pilih. Itu bicara identitas. Saudara, pertanyaannya kepada kita, saudara ada di mana? Apakah saudara ada di tanah Goshen atau saudara ada di Mesir? Saudara pilih yang mana? Pilihlah di tanah Goshen. Karena Tuhan ada di situ. Amin saudara. Tuhan ada di situ. Roma 12 ayat yang kedua.
Firman Tuhan mengatakan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Apa sih dunia ini? Ya semua tatanan dunia yang ada di dunia pada saat ini. Jangan kita ikut hanyut di dalam tatanan sistem dunia ini dan menjadi serupa dengan orang yang hidup di dalam tatanan dunia ini. Tapi Tuhan katakan, berubahlah oleh pembaruan budimu, dari mulai mindset pikiran kita, kenakan pikiran Kristus. Saudara dan saya ini identitasnya berbeda, saudara. Kita ini siapa? Siapa kita? Kita ini adalah warga kerajaan sorga. Amin, saudara. Kita ini berbeda. Kita ini warganya di warga tanah Goshen seharusnya. Walaupun kerja paksa di Mesir dalam perbudakan, ingat saya ini warganya tanah Goshen. Saya ini spesial di mata Tuhan. Jadi jangan ikut-ikutan berdosa seperti di tanah Mesir. Amin, saudara. Saudara berbeda. Katakan sebelah kiri kanan, kamu berbeda. Kita berbeda, saudara. Jangan menjadi sama dengan dunia ini. Yes, kita masih tinggal di dunia ini. Yes, kita masih tinggal di dunia yang berdosa ini. Tapi ketahuilah saudara, engkau berbeda. Apa yang membuat saudara berbeda? Tuhan sudah mati untuk kita semua. Tuhan sudah tebus kita semua. Tuhan sudah beli saudara dan saya dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus di kayu salib. Amin. Itu yang membuat kita berbeda. Jadi saudara tidak sama. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan ikut dalam arus dosa dunia ini. Saudara dan saya berbeda. Maukah saudara duduk di bisnis kelas sama seperti saya? Mau, saudara, ya? Enak loh. Bilang kiri kanan, enak loh. Enak. Jangan tinggal di Mesir, saudara. Amin. Jangan menjadi sama dengan dunia ini. Tinggallah di tanah Goshen. Ada apa di tanah Goshen? Indah. Ada Tuhan di situ. Ada apa di tanah Goshen? Subur di situ. Ada apa di tanah Goshen? Ada perlindungan di situ. Ada penjagaan Tuhan di situ. Ada privilege yang Tuhan berikan. Ada hak istimewa. Jalur tuh khusus kepada Tuhan di tanah Goshen. Apa itu tanah Goshen saat ini, saudara? Jadilah warga kerajaan surga. Amin. Tinggallah di dalam firman Tuhan. Itulah tanah Goshen kita saat ini. Tetap di dalam gereja Tuhan, dalam persekutuan dengan saudara seiman. Tetap di dalam imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah tanah Goshen kita. Amin, saudara. Itu tanah Goshen kita. Goshen melambangkan kerajaan Tuhan. Dan ada apa di kerajaan Tuhan? Ada kelimpahan berkat senantiasa. Ada perlindungan aman di dalam Tuhan. Di dalam kerajaan Tuhan. Ada janji keselamatan. Ada masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Amin, saudara. Ayat terakhir. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, jika Allah di pihak saudara, lalat pikat mana yang bisa menyekat saudara? Lalat pikat ini bicara tentang dosa. Lalat pikat ini bicara tentang serangan iblis, roh jahat kepada saudara. Yang mana yang akan bisa mengalahkan saudara? Tidak ada, saudara. Sengat maut tidak ada kuasanya atas saudara. Roh jahat iblis tidak ada sengatnya kepada saudara. Karena jika Allah di pihak saudara, siapa yang bisa lawan kita? Amin. Siapa yang bisa lawan saudara? Tidak ada. Jika saudara ada di tanah Goshen, lalat pikat mana yang bisa masuk? Nggak ada yang bisa masuk. Karena Tuhan sudah mengecualikan, Tuhan sudah mengkhususkan tempat itu bagi Israel yang spesial di mata Tuhan. Yang dikhususkan oleh Tuhan dan berharga di mata Tuhan. Amin, saudara. Tidak ada yang bisa memisahkan saudara dari kasih Kristus. Amin. Tidak ada yang bisa mencuri kebahagiaan dan sukacita saudara. Tidak ada yang bisa menghancurkan, membinasakan saudara. Roh jahat, setan, tidak ada yang bisa mencelakakan saudara. Kalau saudara ada di tanah Goshen. Amin, saudara. Maukah saudara terima panggilan itu? Terima panggilan. Seperti saya dipanggil tadi. Mr. Raswan Gautama. Anda dipanggil pindah ke bisnis kelas.
Demikian Tuhan panggil saudara. Mr. Jules. Ya. Anda dipanggil. Pindah. Ada di dalam kerajaan sorga. Ya. Mister yang lain-lain semua. Saudara dipanggil oleh Tuhan. Ayo. Masuklah ke dalam kebahagiaan. Ke tanah Goshen. Saudara jangan tinggal di Mesir. Tinggalkan dosa saudara. Tinggallah di mana? Di tanah Goshen. Subur, indah, aman, nyaman. Enak saudara. Ya, bahasa Surabaya bilang sama saya. Enak. Ya. Ya, orang Surabaya bilang gitu ya. Enak saudara. Di tanah Goshen, di kerajaan Tuhan. Saudara mendapat privilege. Saudara mendapatkan keuntungan. Saudara mendapatkan janji yang kekal di tanah Goshen. Dan saat saudara ada di tanah Goshen, saat itu Allah ada di pihak saudara. Dan ketika Allah di pihak saudara, siapakah yang akan melawan kita? Enggak ada. Amin. Tidak ada yang akan bisa melawan kita. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Kita merenungkan firman ini. Panggilan ini untuk kita semua. Saudara yang di rumah juga, yang ikut lewat Zoom. Saudara juga yang nonton lewat YouTube. Panggilan ini untuk kita semua. Maukah saudara tinggal di tanah Goshen? Yaitu menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dalam hidup saudara. Menerima privilege keuntungan ini. Janji kehidupan kekal. Janji penyediaan. Janji penyertaan di saat saudara menderita. Janji hidup aman dari lalat pikat, dari bencana. Keamanan itu hanya bisa saudara temukan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, bila saudara mau, atau ini pertama kali saudara mengundang Yesus menjadi Tuhan, pertama kali saudara menerima undangan ini untuk masuk ke tanah Goshen, yaitu ke dalam kerajaan Tuhan, mari kita semua tundukkan kepala. Saudara bisa ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya menerima janji firman Tuhan ini. Saya menyadari hidup saya yang berdosa. Saya tinggal di dalam perbudakan tanah Mesir selama ini. Dan saya mau meninggalkan dosa saya. Saya mau masuk kerajaan-Mu, ke tanah Goshen itu. Dan merubah identitas saya menjadi umat Tuhan. Menjadi murid Yesus. Saya mau mengundang Yesus menjadi Tuhan dalam hidup saya. Masuk dalam hidup saya. Menjadi Tuhan dan Raja dan Juru Selamat saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar ini menjadi perenungan kami pada pagi hari ini. Saat kami melakukan perjamuan ini, menjadi momen kami mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Kami mau menghargai, menghormati kehadiran-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dan mengingat betapa berharganya pengorbanan Yesus di kayu salib itu, yang menjadi jaminan buat kami. Kami bersyukur untuk tanah Goshen yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur Engkau membedakan kami. Kami bersyukur Engkau mengkhususkan, mengecualikan kami. Kami bersyukur Engkau telah memilih kami, memanggil kami, memisahkan kami, dan membuat kami begitu istimewa di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya-Mu di kayu salib. Pagi ini Tuhan, tidak ada permintaan yang lain lagi Tuhan, selain kami mau tinggal di tanah Goshen. Selain kami mau tinggal di pelataran-Mu, di hadirat-Mu. Kalau kami selama ini Tuhan bermain-main dalam kekristenan kami, kalau selama ini kami bermain-main dengan identitas, status kami Tuhan, kami bertobat di hadapan-Mu.
Tuhan, kami melihat betapa istimewanya kami ini di mata-Mu Tuhan. Betapa berharganya kami ini di mata-Mu Tuhan. Pagi ini kami bertobat dari setiap dosa-dosa kami. Juga jika ada perselisihan di antara kami Tuhan, ada pertengkaran di dalam batin kami dengan keluarga atau suami istri, atau kami menyimpan dendam kami kepada orang lain Tuhan, ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Sakit penderitaan yang kami alami tidak sebanding dengan pengorbanan Yesus di kayu salib Tuhan. Untuk itu ampunilah kami umat-Mu, gereja-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh mendengar firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Saat ini kami melakukan perjamuan ini sebagai lambang kami adalah satu tubuh Kristus. Biarlah dengan perjamuan ini kami mau declare bahwa kami adalah satu, sesama saudara satu dengan yang lain. Tidak ada permusuhan di antara kami, tidak ada kebencian lagi di antara kami, tapi kami satu dengan yang lain. Biarlah tali kasih Kristus yang menyatukan kami sebagai umat-Mu Tuhan. Mari saudara, kita angkat roti ini sebagai lambang penyerahan kita kepada Tuhan. Mari saya undang saudara bangkit berdiri sebagai lambang penyerahan kita kepada Tuhan Yesus pada pagi hari ini, dan sebagai lambang deklarasi kita bahwa kita semua adalah satu tubuh Kristus, tidak terpecah-pecah, dan Yesus adalah kepala dari tubuh. Firman Tuhan dalam Korintus mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dalam nama Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan anggur perjamuan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Demikian firman Tuhan. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya berikan kesempatan untuk kita saling mendoakan suami dengan istri, untuk saling memberkati, untuk saling memberikan pengampunan, saling memberikan berkat satu dengan yang lain, untuk berdoa untuk kesembuhan, berdoa setiap pergumulan saudara. Mari kita bawa kepada Tuhan pada pagi hari ini sambil kita mengingat akan karya Yesus. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Kami berdoa untuk yang sakit akan mengalami kesembuhan, pemulihan total di dalam Tuhan. Berdoa untuk setiap anak-anak kami juga di Kids Heritage untuk mengalami terobosan iman dan kesembuhan di dalam kehidupan mereka. Dan setiap juga yang mengalami luka batin akan mengalami kesembuhan total, penyembuhan total dari Tuhan. Berdoa untuk mereka yang membutuhkan pekerjaan, yang di dalam kesulitan dalam keuangan, ada terobosan berkat dalam minggu ini untuk jemaat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Engkau Tuhan Yesus di pihak kami, siapa yang akan melawan kita? Tuhan, kami bersyukur Engkau ada di pihak kami. Kami bersyukur Engkau membawa kami ke tanah Goshen, memisahkan kami dari dunia yang jahat ini. Tuhan, Engkau ada di pihak kami. Kami bersyukur Tuhan. Aku berdoa untuk umat-Mu, bahwa Engkau memisahkan umat-Mu ini, Engkau memisahkan gereja-Mu ini menjadi umat yang kudus, menjadi umat yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan-Mu Tuhan,
umat milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk panggilan ini Tuhan. Aku berdoa untuk gereja-Mu. Kami akan pergi menjadikan semua bangsa murid Yesus Kristus Tuhan. Aku berdoa untuk gereja-Mu. Kami ini umat-Mu Tuhan. Kami ini gereja-Mu. Aku berdoa Tuhan bahwa tidak ada yang akan mengalahkan kami. Setiap iblis, roh jahat, setan, tidak ada yang mengalahkan kami. Karena Engkau di pihak kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan yang akan menjadi pelindung dan penjaga umat-Mu. Tuhan Gembala Israel yang setia. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Mari umat Tuhan yang dikasih Tuhan, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus senantiasa menaungi engkau sepanjang umur hidupmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera berkelimpahan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua jemaat yang percaya menerima berkat ini katakan bersama-sama. Amin, amin, amin.